berharap semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik-baik saja, dan selalu dijaga oleh Tuhan Yesus. Ingat nggak pada pertemuan minggu Advent yang pertama tentang apa? Tentang setia dan berjaga-jaga dalam ketaatan, ya kan? Di situ kita belajar dari Markus bab 13 ayat 33 sampai 37 yang perikopnya nasihat untuk berjaga-jaga. Di situ juga diceritakan mengenai seperti tuan rumah yang lagi pergi dan dia menitipkan kepada hamba-hambanya untuk berjaga-jaga. Karena kita tidak tahu kapan tuan rumahnya tersebut akan datang. Adik-adik pasti sudah belajar ya dari pertemuan Advent yang pertama. Nah, minggu ini kita ada pertemuan Advent yang kedua. Temanya apa? Tentang bertobatlah. Di sini nanti kita belajar mengenai firman Tuhan yang mengajarkan kita bagaimana kita untuk bertobat. Memakai bacaan Injil dari Markus juga bab 1 ayat 1 sampai dengan 8. Temanya tentang Yohanes Pembaptis. Nanti akan diceritakan lebih lanjut oleh kakak yang akan menjelaskan mengenai firman Tuhan. Nah, mengawali untuk pertemuan Advent pada minggu kedua kali ini, kita awali dengan lagu pembukaan, judulnya Yesusku Baik. Pasti adik-adik sekalian pasti akan bisa ya untuk nyanyi lagu ini. Kita nyanyi bersama-sama. Mari Kak Willy, kita dibantu oleh Kak Willy untuk main gitar supaya lebih meriah lagunya. Mari Kak Willy, silakan. Untuk mengawali pertemuan Advent yang kedua kali ini, kita awali dengan doa pembukaan. Kita hening sejenak. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mengawali doa ini. Kita buat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Engkau selalu menyertai kami, Engkau selalu memberi kami kesehatan. Pada hari ini kami akan mengikuti pertemuan Advent yang kedua
Semoga kami dapat mengikutinya dengan baik. Kami dapat mengerti dan memahami dari firman Tuhan yang akan diajarkan kepada kami. Ya Tuhanku, bimbing kami. Semoga kami dapat mengikutinya dari awal, pertengahan, hingga akhir dengan baik. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, untuk memasuki firman dan bacaan dari Alkitab, kita awali dengan satu lagu, Mari Masuk. Mari Kak Meli. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal, ya Yesusku, mari masuk. Mari kakak. Nah, adik-adik, kini tiba saatnya kita membaca kitab suci pada hari ini. Adik-adik, siapkan dulu ya Alkitabnya. Ayo kita baca sama-sama. Buka Injil Markus bab 1 ayat 1 sampai dengan 8. Sudah? Yuk kita baca sama-sama. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem. Dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, adik-adik, kita akan dengarkan apa sih yang Tuhan inginkan untuk kalian lakukan di hari Minggu Advent kedua ini. Oke adik-adik, setelah kita mendengarkan bacaan Injil Markus pada pagi hari ini, sekarang Kak Iren mau tanya, siapa tokoh yang ada di dalam bacaan Injil Markus pagi hari ini? Ayo, siapa yang bisa jawab? Cor. Halo Ryan, wah kamu kok ada di sini? Iya Kak, aku mau ikut. Wah oke, kamu boleh jawab siapa tokoh yang ada dalam Injil Markus pada pagi hari ini? Yohanes. Kurang lengkap. Yohanes siapa yo? Ada yang tahu nggak? Ya, Yohanes Pembaptis.
Pembaptis. Oh iya. Kamu pernah dengar nggak cerita tentang Yohanes Pembaptis? Pernah Kak. Oke, kalau gitu Kak Erin mau tanya nih sama adik-adik dan sama Ryan ya. Siapa sih Yohanes Pembaptis itu? Itu kan yang suka makan belalang dan madu hutan. Wah, betul. Hebat, 2 jempol buat Ryan. Kamu kok tahu sih? Kamu sering dengerin ya di sekolah minggu? Iya. Ya, jadi Yohanes Pembaptis itu adik-adik adalah seorang yang sangat sederhana. Makanannya itu bukan KFC atau Pizza Hut seperti kita, tapi dia itu makannya belalang, madu hutan. Bahkan pakaiannya juga sederhana loh. Tahu nggak apa pakaiannya? Tahu Kak. Apa? Pakai bulu unta. Wah, betul. Juga ikat pinggangnya, tahu nggak Tahu dari apa? tahu. Apa? Rotan. Loh, salah, bukan. Ikat pinggangnya dari kulit. Oh iya. Luar biasa kan? Iya. Nah, tahu nggak si Yohanes Pembaptis ini orang tuanya siapa? Tahu Kak. Siapa? Elizabeth. Betul. Terus ayahnya siapa? Ayahnya yang sempat bisu kan? Ya, namanya? Lupa. Namanya adalah Zakaria. Jadi papanya Zakaria, mamanya adalah Elizabeth. Yohanes Pembaptis ini adalah sepupu Yesus loh, adik-adik. Diingat ya. Oke. Nah, selain itu, Yohanes Pembaptis itu juga sangat istimewa loh. Adik-adik tahu nggak kenapa? Kenapa Kak? Ryan tahu nggak kenapa? Kenapa? Karena Yohanes Pembaptis itu dipilih Allah untuk menyiapkan jalan bagi Tuhan. Wow. Nah, makanya di Injil tadi diceritakan bahwa Yohanes Pembaptis itu dia berseru-seru di padang gurun. Dia mengajak orang-orang untuk bertobat. Untuk apa, Ryan? Bertobat. Yes, kita pun adik-adik di masa Advent ini diajak untuk bertobat. Nah, tahu nggak? Ryan tahu nggak? Adik-adik tahu nggak? Apa sih arti bertobat itu? Tahu Kak? Apa? Minta maaf sama Tuhan. Wah, hebat kamu. Jadi, bertobat itu adalah ketika kita kembali pada Tuhan. Misal, kayak Kak Iren ya. Wah, Kak Iren ini sering marah-marah loh. Kalau misalnya sama adiknya Kak Iren digangguin, dipegang-pegang rambutnya, Kak Iren ini suka marah-marah. Nah, bertobat itu adalah ketika Kak Iren itu, aduh Tuhan ampuni ya, Kak Iren ini suka marah-marah. Jadi bertobat itu kembali pada Tuhan, minta ampun dan tidak mengulanginya lagi. Nah, Ryan gimana dan adik-adik? Pernah nggak kalian melakukan dosa-dosa? Apa sih dosa-dosa yang kalian lakukan? Apa kalau Ryan? Apa ya? Itu Kak. Apa? Males ke gereja, males misa gitu loh Kak. Misa online ya? Iya. Terus apa lagi? Males belajar. Kadang juga males Kak bantu orang tua. Oh iya. Terus sekarang kan kalau sekolah kamu lewat Zoom ya? Iya. Iya, adik-adik juga ya lewat Zoom ya sekarang sekolahnya. Nah, itu kalau kalian lagi pelajaran, kalian biasanya mendengarkan ya atau enggak Kak. Duh, terus kamu ngapain nih waktu pelajaran? Main. Wah. Kalau ulangan gimana? Sekarang kan ulangannya semuanya melalui Zoom ya. Bener ya Ryan ya? Betul. Nah, terus gimana kalau ulangan open book atau ya, close book? Kalau nggak ada yang lihat, buka buku. Wah, berarti itu Tuhan tahu ya, meskipun gurunya nggak tahu, tapi Tuhan tahu loh Ryan. Loh, ketahuan dong. Iya, berarti itu kamu sudah melakukan dosa-dosa yang membuat Tuhan sedih. Jadi gimana dong? Mau bertobat? Mau. Bagaimana dengan adik-adik? Mau bertobat juga ya, seperti Ryan? Nah, sekarang Kak Iren mau kasih tips nih buat Ryan dan buat adik-adik. Bagaimana sih bertobat itu? Nah, nanti Kak Iren akan tulis ya di slide, kalian boleh foto nanti. Jadi, yang pertama,
kita harus hening. Yang pertama hening. Nah, hening itu tahu nggak Ryan ngapain? Tahu. Apa? Diam. Yes, jadi misal nih malam hari sebelum kalian tidur, kalian hening. Nah, kalian boleh tutup mata, lalu kalian coba ingat-ingat kembali. Hari ini perbuatan-perbuatan apa ya yang sudah aku lakukan? Apa yang sudah membuat Tuhan sedih? Nah, kalian boleh catat di kertas atau kalian juga boleh diingat-ingat saja. Nah, lalu yang kedua, setelah kalian sudah mengingat-ingat perbuatan-perbuatan kalian, nah yang kedua, menyesali dan minta ampun. Nah, kalian bisa berdoa, minta ampun pada Tuhan. Nah, kalau misalnya kalian kesusahan nih, doanya gimana ya Kak? Kalian bisa buka di puji syukur nomor 25. Di situ ada doa tobat. Kalian punya kan puji syukur? Punya Kak. Yes, nomor 25 ya, diingat ya. Iya. Nah, lalu setelah berdoa, yang ketiga, ini juga penting loh ini adik-adik. Yang ketiga, jangan mengulanginya lagi. Oke? Oke. Yes. Oke Kak, jadi nanti malam aku mau ngelakuin tips dari Kak Irin tadi. Yeay. Loh, Ryan, tanganmu kenapa? Kok Iya, ada luka? ini Kak, adekku ngambil mainanku. Loh. Aku marah, tak harap Loh. berbalik, dicopot Loh. Kak, mencet. Katanya bertobat, kok emosi lagi? Oh, iya, maaf Kak. Oh, bertobat, ingat ya. Ya. Tidak boleh mengulanginya lagi. Oke. Oke. Semoga cepat sembuh ya. Iya Kak. Oke, adik-adik. Sebelum kita mau aktivitas, Kak Irin mau kasih perutusan dulu buat adik-adik. Nah, saat ini kita kan sedang berada di pandemi COVID. Nah, sangat penting loh untuk menjaga kebersihan. Seringkali kita ini tidak menjaga kebersihan. Betul. Nah, makanya hari ini Kak Irin mau ajak adik-adik untuk bertobat juga. Kalau sebelumnya belum memperhatikan kebersihan, nah Kak Irin mau ajak untuk mengikuti 3M. Tahu nggak 3M apa? Tahu Kak. Apa? Mama masak mie. Salah. Bukan. 3M itu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Nah, Ryan, kamu selama ini sudah melakukan belum? Pakai masker. Lakuin semua. Pakai. Kalau pergi-pergi pakai masker. Pakai. Aku taruh mata. Loh, salah, bukan. Pakai maskernya ya untuk nutupi mulut dan hidung, bukan untuk mata dong. Kan keren. Wah, ya jadi salah ya, Ryan nggak boleh. Pakai maskernya Oke. harus yang baik dan benar. Meskipun itu kadang tidak enak, tapi kita mau lakukan 3M ini ya kan untuk Tuhan. Nah, mungkin adik-adik juga banyak yang sudah taat ya, sudah melakukan 3M. Tapi hari ini Kak Irin mau ajak adik-adik untuk melakukan 3M ini dengan gembira dan melakukannya untuk Tuhan. Oke? Oke. Ya, kalau gitu kita lanjutkan dengan aktivitas ya adik-adik. Iya. Adik-adik, sekarang kita mau aktivitas. Nah, sekarang aktivitas untuk kelas kecil dulu ya. Bahan-bahan yang kita perlu siapkan: kertas 1 lembar, kemudian peralatan tulis menulis, pensil warna, penggaris, dan kita perlu juga sedotan. Bisa pakai sedotan air mineral. Nah, sekarang kita mau buat seperti aktivitasnya seperti ini. Nanti jadinya seperti ini. Sekarang kita gambar. Kak Olive untuk lingkaran. Lingkaran itu untuk apa? Untuk jadi kepalanya. Untuk kepala, Kak Olive pakai pola ini supaya gampang gambar lingkarannya.
Nah, ini lingkarannya. Setelah lingkaran kedua, kita buat badan. Badannya itu kita buat dalam bentuk trapesium ya. Jadinya kayak seperti ini nanti adik-adik. Pertama buat lingkaran untuk jadi kepala, dan untuk badannya kita gambar trapesium. Setelah itu adik-adik bisa gambar lengannya kiri kanan, ini bentuknya segitiga. Setelah jadi lengan, kalian gambar untuk selempangnya. Nah, selesai gambar semuanya, kalau Kak Olive diwarnai aja dulu. Badannya diwarnai sama lengan sama selendang. Setelah selesai mewarnai, adik-adik buat mata, rambut, dan kumisnya. Setelah itu kalian boleh lanjutkan dengan membuat tiang. Dari air mineral, dan ini kertas kalian potong menjadi persegi panjang kotak dan ditempel di sedotannya, dan jangan lupa tulis bertobatlah. Bisa kan? Nanti jadinya seperti ini. Nah, selesai aktivitas kelas kecil. Sekarang untuk kelas besar. Kelas besar apa aktivitasnya? Aktivitas kalian buat jadwal pertobatan seperti ini. Buatlah jadwal pertobatan untuk selama 1 minggu. Jadwal pertobatan ini kalian boleh, terserah kalian mau buat seperti apa. Kreativitasnya adik-adik mau dihias lebih bagus lagi. Nah, yang penting jangan lupa kalian harus menulis dosa-dosaku. Dan untuk dosa-dosa itu kalian buat pertobatannya apa? Kalian kasih contoh seperti ini. Sering membantah orang tua. Dosa-dosa saya sering membantah orang tua. 1. Pertobatannya apa? Saya tidak akan membantah orang tua lagi dan selalu taat pada mereka. Nah, dosa apa lagi yang kalian perbuat? Kalian tulis lagi. Contohnya, sering bermain game sehingga lupa waktu. Pertobatannya apa? Mengurangi main game, bahkan tidak akan bermain game lagi. Bisa kan? Jangan lupa ya, buat selama seminggu. Dosa-dosa saya apa? Pertobatan saya apa? Dan bukan hanya ditulis saja, tetapi sungguh-sungguh dilakukan, sungguh-sungguh mau bertobat. Nah, selesai aktivitas Minggu Advent kedua ini, adik-adik diberi perutusan. Perutusannya yaitu 2D, 2K. Apa itu 2D? 2D, doa, derma, 2K, kurban, dan kesaksian. Pasti kalian bisa kan? Hai adik-adik semua, bagaimana? Seru ya? Sudah belajar dari firman Tuhan mengenai bertobatlah? Sudah juga beraktivitas bersama tadi? Bagaimana? Kira-kira? Sudah mengerti ya? Sudah paham mengenai bertobat bagaimana? Bagaimana kita harus mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menanti kedatangan Tuhan Yesus. Membersihkan diri kita dengan bertobat, melakukan hal-hal yang baik, membuang hal-hal yang tidak baik seperti malas, nakal, apalagi suka jahil sama teman-teman ya, sama adik. Nah,
Nggak boleh ya. Menjadi anak yang baik adalah anak yang sangat dicintai oleh Tuhan. Untuk itu kita mau mengakhiri pertemuan Advent yang kedua ini, kita akan mendoakan doa penutup. Mari kita sama-sama berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami mau selalu berjaga-jaga dalam menanti kedatangan-Mu dan mempersiapkan diri menyambut kelahiran-Mu di hari Natal bersama keluarga kami. Bimbinglah kami dalam melakukan niat-niat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita tutup Advent kedua kali ini dengan lagu penutup. Bagaimana kita sayang sama Tuhan Yesus, kita senang menjadi anak Tuhan Yesus. Mari Kak Willy. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Ulah happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Begitu ya Adik. Sampai jumpa lagi untuk minggu depan pertemuan Advent yang ketiga. Jangan sampai lupa ya.